langut bebasan tanpa tepi nara tasik me Dewi mana? Dewi. Dewi kenapa? Dia. Rosa! Sembunyi, sembunyi. Tapi Rosa, suara siapa tadi? Itu Bu, Bu. Anu kamu. Tadi saya dengar ada suara orang berbicara, bukan suara nyanyi kamu. Suara siapa? Tadi saya mencoba mengajak Non Dewi bicara, biar Non Dewi cepat sadar. Tapi nyatanya Non Dewi nggak sadar-sadar. Tuh, masih pingsan. Hah. Awas ya, kalau kamu berani-berani ngebohongin saya, nasib kamu akan sama seperti Dewi. Suara apa itu? Buka pintunya! Kamu pasti Tania kan? Tania, buka pintunya! Kalau tidak, saya akan dobrak dan akan saya boyok kamu! Tania! Berani-beraninya kamu masuk rumah saya! Penjaga! Penjaga! Penjaga, cepat kamu kejar pelayan itu. Pelayan yang mana, Bu? Dasar! Pelayan yang barusan aja keluar dari sini, cepetan! Rasa! Jangan pegang-pegang saya, kan? Kamu sudah berani-beraninya ngebohongin saya. Sungguh kau majikan yang kejam. Sungguh kamu sudah berani-berani. Kita ambil motor, kejar! Ayo! Saya sendiri juga nggak tahu bagaimana caranya dia masuk. Saya udah tanya si Rosa malah nggak tahu lagi. Kacau ini semua jadi kacau. Dino, pokoknya sekarang kita harus menyembunyikan Dewi. Karena kalau tidak si pelayan itu pasti akan menelpon polisi dan membawa Dewi dari sini. Kita mau bawa dia kemana? Hah? Ya kemana kek? Pokoknya kita selamat. Jangan. Itu akan semakin mencurigakan. Kan saya sudah bilang kalau saya sudah punya cara sendiri. Dan saya akan pakai cara itu. Bagaimana caranya? Yang terpenting, kamu amankan si Roso. Jangan sampai dia berani buka mulut. Oke? Oke. Bagus.
Harus kamu tidak saya bunuh sekarang. Kalau sampai kamu melakukan kesalahan lagi, saya tidak akan segan-segan membunuh kamu tanpa ampun. Nanti kamu. Ya Tuhan, lindungilah aku ya Tuhan. Lindungilah aku. Aku harus bicara sama Robi. Aku harus bicara sama dia. Ya Tuhan. Benar-benar sudah mentok nih, Sam. Benar-benar mentok. Dan saya nggak tahu bagaimana lagi nanti masa depan Karina. Menurut saya, apa yang Om pikirin itu sudah benar. Menyuruh Karina untuk meninggalkan Aryo demi masa depannya. Karena saya pikir, Om, resikonya terlalu besar kalau Karina masih tetap jadi istrinya Aryo. Karena bahaya selalu mengincar Karina, Om. Maaf, Om. Saya cuma mengomentari, bukan mempengaruhi. Saya tahu. Om pasti juga tahu kan? Kalau sampai saat ini, saya masih sangat mencintai Karina. Walaupun saya sadar, kalau Om pasti nggak mau menerima saya lagi. Tapi Om, saya rela kehilangan apapun, asal bukan kehilangan Karina. Saya rela menyerahkan semua harta saya untuk Karina, Om. Maaf, Om. Saya cuma punya 10 miliar untuk meminang Karina. Sam, kamu jangan main-main ya. Jangan main-main. Saya tidak menjual anak saya. Saya tahu, Om. Memang kekayaan saya nggak sebanding sama Aryo. Saya cuma punya 10 miliar. Tapi saya ikhlas, Om. Dan Om nggak perlu khawatir lagi dengan keselamatan Karina. Misi, Om. Sam. Kamu sudah sadar, Bu? Baguslah. Akhirnya kamu siuman. Roso, cepet suapin dia. Ayo non, makan non. Biar non cepet sehat. Enak loh ini lauknya. Makan ya non. Duh, enak kan? Makan ya non. Nih, lauknya enak banget. Makan non, biar cepet sehat. Enggak mau. Dewi, jangan macem-macem kamu. Ayo makan. Suapin lagi dong, Sok. Makan non, biar cepet sembuh. Saya suapin nih, ya. Makan ya non ya. Kamu harus makan, Wi. Kamu tahu nggak, kemarin itu kamu hampir mati. Lebih baik saya mati. Jangan konyol kamu. Rasa suapin lagi dong. Ini uang untuk ayah kalian. Supaya ayah kalian bisa keluar dari sana. Ya Allah. Terima kasih banyak atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun kebahagiaan ini belum lengkap. Karena suami hamba tidak berada di tengah-tengah kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Izinkanlah, ya Allah. Agar suami hamba dimudahkan jalannya, ya Allah. Diberikan kesempatan olehmu, ya Allah. Diselesaikan urusannya, ya Allah. Agar kami bisa berkumpul lagi.
kami bisa bersama lagi di sini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Tunjukkanlah jalan untuk kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk kami, terutama untuk suamiku, ya Allah. Agar Banarman bisa di sini lagi, di tengah-tengah kami, ya Allah. Agar kami bisa berkumpul. Siang! Ternyata si Baim sekarang sudah mulai sadarkan diri dan dia akan sembuh. Berarti apa yang telah kita lakukan selama ini adalah gagal. Apa itu artinya kita akan ketahuan, Din? Kalau kita telah menyuruh seseorang untuk membunuh Baim? Ya kalau mereka nggak punya bukti, kita nggak akan ketahuan. Tapi yang gua khawatirkan adalah bagaimana caranya melenyapkan Baim. Gua udah kehabisan cara. Dan kalau kita paksakan, polisi akan semakin curiga. Rasa-rasanya rencana kita harus dihentikan sekarang. Udah gila apa kamu? Karena kalau kita ketahuan, kita akan ditangkap. Dan gua nggak mau masuk penjara, tahu? Dino, kita nggak akan ketangkap. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Ya, kita mesti pelan-pelan mengulur waktu untuk melenyapkan mereka. Supaya orang lain tidak curiga kalau ini adalah unsur kesengajaan. Kita mesti pintar-pintar dong cari celah. Din, apa tidak ada callingan bahwa ada tamu di luar? Halo? Mon, masuk, Mon. Halo? Ya udah buka aja, siapa tau aja, Mon. Mana Dewi, Ma? Saya mau lihat Dewi. Oh, kamu rupanya. Sudah keluar kamu dari penjara? Ya. Saya udah dibebaskan dengan jaminan oleh pengacara dan istri saya. Lalu? Ma, semua orang tahu yang meracuni Pak Diki adalah Mama. Mama udah menjebak saya. Saya akan buktikan bahwa saya nggak bersalah, Ma. Dan polisi sekarang sedang menyelidikinya. Sekarang saya mau ke Dewi, Ma. Saya tahu dia ada di rumah ini. Dia memang ada di sini. Istri kamu juga sudah memergokinya dengan cara menyelinap seperti maling. Atau memang sebenarnya istri kamu itu maling? Pakai nyelinap-nyelinap segala di rumah ini. Dewi ada di kamarnya. Dia sedang sakit, tidak mau makan, tidak mau minum. Mama sendiri udah pusing ngerayu dia. Hei, mau kemana kamu? Mau kemana kalian? Tenang kula, kowe aja lali marang aku iki. Dan Robi. Dewi, apa yang terjadi sama kamu, Wi? Jawab, Wi. Mas Robi sangat khawatir sama kamu, Wi. Apa benar kata Mama kamu sakit? Kamu kabur sama pacar kamu, Wi. Robi, Dewi itu sedang shock karena dia ditinggal sama pacarnya. Mama sudah bilang berkali-kali jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Akhirnya begini kan jadinya? Robi nggak percaya, Ma. Apanya yang nggak percaya? Mama pasti udah menyiksa Dewi. Jangan sembarangan ya kamu bicara. Mama ini udah susah-susah nemuin adik kamu di kamar hotel sedang menangis karena ditinggal sama pacarnya. Jadi jangan sembarangan kamu ngomong. Kalau memang benar nggak terjadi apa-apa sama Dewi, kenapa Mama manggil orang-orang untuk menjaga rumah ini dan menyeleksi tiap orang yang mau masuk rumah ini, Ma? Kenapa, Ma? Mama melakukan itu
Karena Mama tidak mau ada seorang yang menyelinap seperti istri kamu ke rumah ini. Halah bullshit, Ma. Omong kosong. Saya tahu Mama melakukan ini karena Mama nggak mau saya ketemu sama Dewi. Saya akan bawa Dewi. Tidak! Saya akan bawa Dewi, Ma. Dia lebih baik tinggal sama saya daripada dia tinggal sama Mama dan itu. Robi, berani kamu membawa Dewi, Mama tidak akan segan-segan memanggil orang-orang Mama untuk menyeret kalian semua keluar dari sini. Silahkan. Karena mereka udah dilumpuhkan sama orang-orang saya. Deo, Teddy, tangkap mereka. Lu jangan bercampur! Robi! Robi! Dewi! Kosong, kamu ikut saya. Baik, Den. Bawa obat-obatan Dewi. Ya. Robi, dengar Mama, Robi! Robi! Keterlaluan kamu. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, Robi. Keterlaluan. Apa? Papa mau Karin menceraikan Aryo? Jangan keras-keras, ini baru rencana. Papa pikir-pikir, apa yang Papa khawatirkan ada benarnya juga, Ma. Papa nggak mau karena jadi janda. Terus hidupnya selalu dalam pengawasan Bu Wika yang selalu ingin membuatnya sengsara. Tapi Pak, Karin itu belum tentu jadi janda. Siapa tahu Aryo sembuh. Tapi Aryo akan cacat, Ma. Dan hidup Karina akan terus merasa ketakutan karena Wika. Papa punya rencana. Karina harus dikawinkan dengan Sam. Papanya apaan sih? Ya, Sam itu kan bekas pacarnya Karina. Karina pastilah masih ada hati sama dia. Dan si Sam itu masih bisa melindungi Karina. Sam mampu memberikan kita 10 miliar jika Karina menikahi Sam. 10 miliar, kalau 50 miliar, mau 100 miliar Karin nggak mau. Karin? Gila ya, Karin nggak percaya sama Papa. Di saat Aryo seperti ini, Papa masih memikirkan uang. Papa pikir dengan 10 miliar hati Karina bahagia. Karina, maksud Papa bukan seperti itu. Terus apa? Karin dengar semuanya, Pak. Karin cuma nggak percaya Papa masih tergiur sama omongannya Sam. Karin benar-benar kecewa sama Papa. Karin, Papa sih? Kamu, Papa sudah bilang jangan keras-keras. Nah sekarang dia sudah tahu sebelum waktunya. Karin! Karin! Bang. Karin, suster. Suster, tolong! Suster! Karin, Karin! bangun Karin. Karin, bangun Karin! Suster! Kenapa Karin? Karin! Suster! Dok, bagaimana keadaannya, Dok? Keadaannya cukup stabil. Dia sudah sadarkan diri. Tapi kenapa dok dia sampai pingsan? Apa dia menderita sakit? Sakit serius sih tidak. Dia cuma kelelahan, perlu istirahat. Apalagi sekarang dia sedang hamil 2 bulan. Jadi keadaannya berbeda. Dia sedang hamil. Iya, Jangan bercanda, Dok. Apa dokter benar-benar sudah periksa? sudah. Saya sudah lakukan tes urin. Dan Ibu Karina positif hamil 2 bulan. Ibu Karina juga mengakui kalau dia sudah telat haid. Namun persisnya dia tidak tahu karena kurang memperhatikan. Saya harap ini berita yang menggembirakan. Saya ucapkan selamat, Pak. Dan semoga Ibu Karina bisa menjaga kondisinya baik-baik. Permisi, Pak. Terima kasih, Dok. Karin hamil, Pak. Ya Allah, dia kan baru 1 hari menikah sama Aryo. Sekarang dia hamil. Pak, apa iya sih, Pak? Baru menikah 1 hari. Ini pasti salah, Pak. Ini pasti salah. Jangan-jangan Karina hamil sebelum menikah, Ma. Papa,
Benar-benar si Aryo itu brengsek. Kelihatannya si Alim padahal kucing dapur. Ma, Papa harus tanya Karina. Pak, sebentar, Pak. Papa boleh tanya sama Karin, tapi Papa harus bicara pelan-pelan dan baik-baik sama Karin. Jangan sampai Karin tersinggung, ya? Oke? Ya, oke. Karin. Kalau Papa mau membicarakan hal itu lagi, lebih baik Papa keluar. Oke. Papa mau tanya. Apa benar kamu hamil? Hamil sebelum menikah, ya kan? Ya Allah, Papa pikir Karin sama Aryo nggak punya iman. Ya Allah, Pak, ini anugerah. Apapun bisa terjadi, Pak, kalau dikehendakin sama Allah. Tapi kan baru sehari, mana mungkin? Gak ada yang nggak mungkin kalau Allah menghendaki, Pak. Semua ini pertanda bahwa Karin harus selalu sama Aryo. Aryo akan sembuh. Dan dia akan melihat anaknya tumbuh. Ya Allah, Karin juga nggak nyangka, Pak. Karin nggak nyangka. Papa sama Mama tuh harusnya bahagia. Ini cucu Papa sama Mama. Iya, sayang. Mama dan Papa pasti bahagia. Tapi berita ini juga sekaligus mengejutkan buat kami. Apa yang membuat Papa bahagia kalau ternyata kamu harus menanggung hidup anak ini karena mungkin papanya akan meninggal atau cacat? Papa nggak boleh berpikiran seperti itu, Pak. Papa harus, karena Papa tahu kamu sekarang hidup penuh dengan ancaman. Kalau memang Allah menghendaki kehidupan Karin seperti ini, Pak, kenapa Karin harus takut? Papa harus yakin kalau Allah akan menolong kita, Pak. Allah akan melindungi kita, melindungi Karin. Tuhan memang menjaga kamu. Dan Tuhan juga menjaga kita semua. Tapi kita harus berusaha. Karena Tuhan membenci umatnya atau hambanya yang tidak berusaha. Nah, Karin, kamu tahu, sekarang kamu hamil anaknya Aryo. Artinya, dia adalah calon tunggal pewaris kekayaan Darmanto. Lalu, apa yang akan dilakukan Wika? Apa? Papa tidak yakin dia hanya diam saja. Gak mungkin. Kamu, Papa, Baim, dia bisa saja membunuhnya. Bagaimana dengan anak kamu? Nah, bagaimana dengan anak kamu? Kalaupun dia bisa membunuh anak kamu langsung mati, mungkin gak ada apa-apa, tidak ada masalah, karena anakmu tidak akan tersiksa. Tapi bagaimana kalau dia menempuh cara lain? Hah? Gimana? Kalau dia mempergunakan dukun atau dia santet anak kamu sampai dia jadi gila. Enggak, Pak nggak boleh berpikiran seperti itu. Harus. Karena saat ini kita harus kritis memikirkan itu. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup, Karina. Kamu akan menyesal. Jadi apa yang harus Karin lakukan, Pak? Karin harus ninggalin Aryo terus ngebunuh anak ini gitu. Papa tuh jahat. Papa tuh nggak lebih dari seorang pembunuh. Dengar dulu, Karin. Dengar dulu. Karin nggak mau dengar apa-apa lagi dari Papa pergi. Karin, Papa tidak mau membunuh bayi kamu, Karin. Tidak. Kalau kamu menyetujui usul Papa untuk bercerai dari Aryo dan menikah dengan Sam, Papa yakin hidup kamu dan bayi kamu akan aman. Karena Wike tidak akan mengganggu kamu lagi. Wike tidak akan pernah tahu kalau itu bayinya Aryo. Tidak akan tahu, percayalah. Mau keluar, Karin nggak mau dengar Papa lagi. Keluar. Udah, Pak. Udah. Sebaiknya Papa keluar dulu. Ma, Papa hanya memberi perhatian, gak lebih. Ya, tapi Pak, Karinnya lagi nggak mau. Udah deh, kita keluar dulu aja deh. Ayo kita keluar ya. Karin, Mama, Papa keluar dulu ya. Kamu bangun. Bangun ya, saya butuhkan kamu. Masukkan kamu yang anak ini butuhkan kamu.
Hati-hati, Rob. Saya akan panggil dokter. Kalau menurut saya jangan dulu, Den. Karena sebetulnya Non Dewi cuma butuh istirahat dan makan. Selama ini Non Dewi dikurung berhari-hari tanpa dikasih makan dan minum. Saya nggak habis pikir. Kenapa Mama tega ngelakuin itu? Kamu bener nggak tahu, Sob? Benar, Den. Saya nggak tahu persisnya. Tapi yang jelas, Bu Wike selalu marah-marah bila Non Dewi nggak mau melakukan apa yang diinginkan Bu Wike. Dan Robi tahu sendiri kan sifat ibu. Rob, kita tunggu beberapa hari saja dulu. Siapa tahu dia lebih membaik. So, dia udah makan belum? Udah, Non. Tapi sedikit. Karena biasanya saya yang habisin. Wi, bangun, Wi. Ini Tania. Kamu kenapa, sayang? Kalau ada masalah ngomong, kamu jangan diam aja. Kita bisa membantu kok. Wi, denger, Wi. Kamu jangan diam aja. Wi. Rosol, Iya, dikasih aja dulu obatnya. iya, Den. Kebetulan dari tadi Non Dewi belum minum obat. Ini, Non. Biasanya kalau sehabis minum obat, Non Dewi langsung tidur. Udah, kita selimutin aja dulu. Nanti kalau udah bangun, baru diberi makan, ya? Iya, Non. Siap dia. Jadi ya, So ya? Iya, Non. Tak lela ledo aja menang aja pijer nangis. Ndaraku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune tak kadang bisa urip mulya dadi wanita utama. Gimana? Oke, cepat lakukan. Din, gimana, Din? Tenang, mereka sudah siap. Dan begitu Robi lengah, kita langsung culik Dewi. Tapi gimana kalau Dewi terlanjur buka mulut? Tidak akan, Wike. Tidak akan. Kamu tahu, obat yang dibawa pembantu kamu adalah obat yang telah saya tukar. Dan obat itu berfungsi untuk membuat Dewi menjadi gila. Maka dari itu, sebelum obat itu habis, kita langsung menculik Dewi. Dan kita akan buat seolah-olah Dewi kabur dari rumah. Ya, kabur dari rumah. Hingga Robi tidak akan bisa menuduh kita lagi. Tidak akan. Ternyata lu gak ada apa-apanya, Rob. Assalamualaikum, Pak Ani. Pak Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ani, Ane datang ke sini ya, mau minta tolong balikin duit yang Tong kasih buat ngelamar ente. Cepetan balikin tuh duitnya. Karena tuh duit Ane mau pakai buat tebus si Baim di rumah sakit. Aduh, nggak bisa, Bah. Duitnya udah dipakai buat lebaran. Ente jadi harim gimana sih jadi perempuan? Lagian menerima lamarannya si Ingkong. Udah tahu si Ingkong tuh udah aki-aki, bawa tanah. Dagingnya juga udah kagak enak. Kan ente udah punya reja, punya suami. Pokoknya Ane kagak mau peduli ya. Balikin tuh duit secepatnya. Cepetan balikin duitnya. Singkong tuh yang maksa. Empok malah disuruh cerai. Astagfirullahaladzim, tuh aki-aki keterlaluan ya. Empok kan nggak bisa cerai. Bang Benny tuh nggak mau.
Apalagi pas tahu Mpok kemarin punya duit. Ane kagak mau peduli. Pokoknya cepetan balikin tuh duitnya. Ane butuh, Po. Ane perlu tuh duit. Mpok nggak punya duit. Gimana sih? Cepetan balikin duitnya, cepetan. Mpok nggak punya duit. Pokoknya Mpok nggak mau bayar. Titik. Mana dia? Mani. Mani. Ya Allah, gimana dong? Bisa-bisa si Baim kagak ketembus di rumah sakit. Ya Allah, kalau si Baim dijual sama tuh dokter rumah sakit gimana? Ya Allah, Baim. Bang Arman sih masih tetap tabah, Im. Selalu mencoba untuk tabah. Tapi kalau Bang Arman mengingat anak-anak, selalu sedih dan merasa bersalah terus sama anak-anak. Saya nggak nyangka kenapa jalan hidupnya Arman sampai kayak begini. Cobaan terus dalam hidupnya. Tapi yang pasti Arman bisa bebas kan, Mbak? Insya Allah, Im. Kalau pengacaranya bilang sih masih ada kemungkinan besar. Alhamdulillah. Terus kapan sidangnya dimulai? Insya Allah minggu depan. Doain ya, Im. Semoga semuanya lancar. Pasti. Selama saya di sini saya nggak berhenti-berhentinya berdoa buat saya supaya cepat sembuh. Buat Aryo juga cepat sembuh. Buat Arman supaya kita bisa kumpul lagi, sama-sama lagi. Tapi anak-anak baik kan? Siang, Sister. Apa-apa. Pak kok genit ya? Sister kayak nggak tahu aja tentang ada orang bapak malu ya. Ngomong-ngomong, kapan nih infusannya dibuka? Ini mau dicabut, Pak. Sakit dong. Buat Pak Baim sih nggak sakit dibanding 5 tusukan, Pak. Ah, jangan bandingin dong. 5 tusukan di sini nggak sakit. Kan cowok yang nuncep. Aneh, suster yang mau nuncep, walaupun jarumnya kecil tetap aja sakit. Ah, Bapak bisa aja. Loh, Mbak ini yang iklan shampoo itu kan? Ya ampun, saya sangat suka sekali loh dengan iklannya. Cantik. Walau Mbak pakai jilbab, tetap cantik dan anggun sekali. Saya sudah lama mau pakai jilbab, tapi saya takut kepanasan, Mbak. Terima kasih banyak, Suster. Tapi kalau hati kita sudah berniat, insya Allah kepanasan itu nggak ada lagi. Malahan kita akan terlindungi dari hawa panas, hawa dingin. Karena Allah yang memberikan kita kesejukan, Suster. Amin. Mudah-mudahan saya bisa pakai jilbab ya, Mbak. Jangan buru-buru mau pakai jilbab. Ntar badan suster yang seksi nggak kelihatan lagi. Justru itu, kalau saya pakai baju tertutup, orang-orang kayak Pak Baim nggak akan jahil. Bener kan, Mbak? Insya Allah, Mbak. Pak Baim, saya buka ya infusannya sekarang. Ngomong-ngomong, suster mau iklan sampo gak? Shampoo apa, Pak Baim? Sampo hewan. Ah, Pak Baim bisa aja. Saya buka ya, Pak ya? Kan belum diapa-apain. Oh, belum? Tapi udah ngerasa sakit? Belum dibuka. Oh iya, belum dibuka. Tak kalau dibuka pasti enak kan? Pak. Sakit ya, sus? Tenang aja. terjadi jika anak saya lahir, ya Allah? Apa Ibu Wika benar akan membunuh anak saya, ya Allah? Tidak.
Saya tidak boleh membiarkannya. Saya akan mati-matian membela anak saya, melindungi anak saya. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melindungi anak hamba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah hamba. Astagfirullahaladzim. Jadi kemungkinan kesembuhannya sangat kecil, Dok. Jadi apa yang harus kami lakukan? Terus-menerus menunggu mukjizat dan membiarkan mantu kami seperti ini? Ya, hanya itu. Saya kan bilang, kemungkinan sembuh kecil. Kenapa pada saat ini Aryo masih bertahan? Karena kami memasangi alat ventilator. Kalau kami lepas, saya nggak janji. Memangnya ada apa, Pak? Memang Bapak ada rencana untuk menghentikan penyembuhan pada saudara Aryo? Tidak juga, Dok. Tidak juga. Saya cuma mau mengetahui. Sebab sudah 2 bulan Aryo seperti ini. Tidak ada perkembangan yang bagus. Terus terang, Dok. Saya capek. Saya lelah. Kalau memang kesembuhannya sangat kecil sekali, kenapa kita tidak sudahi? Maksud Bapak? Kan dokter sendiri yang bilang, hidup Aryo hanya karena bantuan ventilator. Kalau ventilatornya dilepas atau dicabut, ya otomatis penderitaannya akan berakhir. Iya kan? Ya, saya rasa itu benar. Tapi saya tidak berhak memutuskan. Yang memutuskan adalah keluarga, terutama istri. Saya hanya memberi pandangan. Karena sebagai dokter, saya ini yang terbaik bagi pasien saya. Awalaisal lazi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ala ayakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli say'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ini udah yang kesekian kalinya saya mengaji buat kamu, Yo. Supaya kamu ingat kalau dulu setiap malam kamu juga mengaji. Kamu pasti bisa mengaji lagi, Yo. Bersama anak kita. Kamu harus ajarkan dia. Supaya dia bisa menjadi penyelamat buat kita di akhirat nanti, Yo. Supaya dia bisa menjadi seperti kamu. Anak yang soleh dan taat beragama. Saya yakin kamu pasti bisa sembuh, ya. Saya mencintai kamu. Bangun, Yo. Bangun.
Karin, Papa mau bicara sebentar. Papa akan mencabut ventilator Aryo. Enggak, Pak. Karin nggak setuju. Karin, kita harus mencobanya sayang, harus. Sudah 2 bulan kita biarkan Aryo seperti itu. Kalau memang Aryo ditakdirkan untuk hidup, dia pasti bisa hidup tanpa bantuan alat-alat itu. Kalau tidak, itu artinya kita melanggar takdir. Kita memaksa dia hidup, padahal seharusnya dia sudah harus pergi. Dan ini berdosa, Karin, berdosa. Tapi kita akan lebih berdosa lagi kalau kita nggak berusaha, Pak. Kalau kita nggak berusaha, alat itu adalah usaha kita untuk menyelamatkan Aryo. Tidak, Karin. Kita bukan menyelamatkan dia, tapi malah menyiksa dia, menambah penderitaannya. Kamu ingat dokter bilang apa? Keadaan Aryo sudah sangat parah. Peluang untuk hidup tinggal beberapa persen saja. Dokter bilang, dia hanya menunggu saja, menunggu kita ikhlas dan membiarkan alat-alatnya lepas dari Aryo. Enggak, Pak. Enggak. Karin, kita harus menerima kenyataan. Kamu harus ikhlas dan kamu harus mendoakan Aryo. Karin nggak akan pernah mencabut alat itu dari Aryo. Karin nggak akan pernah merelakan dia pergi, Pak. Sayang, Papa mengerti perasaan kamu. Memang sangat sulit untuk mengambil keputusan. Tapi kita harus jernih berpikir, harus jernih. Mari kita kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau memang Aryo ditakdirkan untuk hidup, dia pasti bisa hidup tanpa bantuan alat-alat itu. Papa sengaja ya kan? Papa sengaja mau ngebunuh Aryo supaya Aryo mati dan pisah sama Karina ya kan? Papa dengar ya, Pak. Karin gak akan membiarkan siapapun mencabut alat itu. Karin gak akan membiarkan siapapun membiarkan Aryo pergi. Karin. Apa Mama bilang? Mama yakin Karin gak akan setuju dengan rencana Papa ini. Udahlah, Pak. Batalkan semua rencana Papa. Tidak, Ma. Tidak. Papa tidak akan mundur. Tidak akan. Benar juga pendapat dokter itu. Bahwa alat-alat itu hanya untuk penopang dan mengundurkan kematian Aryo. Kita harus melakukan sekarang juga. Agar Ibu Wika tidak tahu kalau Karina hamil oleh Aryo. Dan kita bisa mengawinkan Karina dengan Sam. Biar Sam tahu bahwa anak itu adalah anak dia. Begitu juga Ibu Wika. Setelah itu, Karina selamat. Cucu kita selamat. Dan hidup kita bisa aman. Bangun, Yo. Kenapa kamu gak mau sadar juga, Yo? Bangun. Kamu tahu apa yang akan dilakukan papa saya? Kamu tahu apa yang dilakukan papa saya kalau kamu gak bangun juga, Yo? Papa akan mencabut alat pernafasan kamu. Itu tandanya kamu akan mati, Yo. Kamu gak boleh mati, Yo. Kamu gak boleh ninggalin saya. Bangun saya. Allah.
hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku. Rob, jangan-jangan benar kata Mama. Dewi stres gara-gara ditinggal pacarnya, Rob. Dia nggak ada kemajuan dari hari ke hari, tambah semakin parah. Kamu jangan punya pemikiran seperti itu. Nggak mungkin. Saya tahu Dewi. Tapi Rob, kamu lihat dia, Rob. Lihat. Dia dari hari ke hari nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan tingkah lakunya cenderung seperti orang gila, Rob. Kita harus bawa dia ke dokter, Rob. Kita harus bawa dia ke dokter. Iya. Halo, Bos. Sasaran sudah dapat, Bos. Kita tinggal tunggu waktu aja, Bos. Oke, kerjakan. Oke, Bos. Jadi, Rob, Dewi mau dibawa ke dokter siapa? Dokter langganan aja. Dia udah kenal sama Dewi. Kita akan lebih gampang tanya ke dia. Saya telepon dulu ya. Iya, iya. Menunggumu, jika udah datang. Aku menunggumu. Aku datang. Suruhan siapa lu? Ayo bilang! Dino! Ngapain dia nyuruh lu nyulik Dewi? Ngapain? Saya tidak tahu. Gue gak akan kasih ampun. Gue bakal laporin ini semua ke polisi. Cepat ambil tali. Iya, Pak. Jadi apa yang terjadi, Dok? Kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Dewi sangat lemah. Dia mengalami dehidrasi dan keletihan. Tapi, Dok, dia kan sudah diberi obat dan udah minum obat. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya, Dok? Ibu bawa obatnya? Oh, saya buat. Ah, ini obatnya, Dok. Kenapa ibu berikan obat ini? Ini obat penenang untuk orang depresi. Siapa yang memberikannya? Katanya sih dokternya, Dok. Oke, mulai sekarang jangan berikan obat ini lagi. Karena sangat berbahaya. Jika pasiennya tidak kuat, bisa mengakibatkan gila. Engkong ente itu bener-bener kebangetan, keterlaluan tuh aki-aki emang kagak tahu diri. Masa uang hasil jual tanah ambles semuanya sama dia? Coba ente bayangin ya. Untung aja aneh ada yang ngutangin. Kalau kagak ada yang ngutangin, waduh aneh kagak tahu deh. Bayar di rumah sakit untuk ngeluarin ente tuh gimana? Emang tungkong sekali-sekali mesti diinfus biar kapok. Tapi Im,
Ane mau minta tolong sama ente. Ente juga harus ikut tanggung jawab, Im. Karena kan Ane ngutang sama tuh orang. Nah, tuh orangnya itu kagak mau dibayar pakai fulus, tapi pakai hal lain. Maksud Bu Habibah apaan? Maksud Ane, tuh orang kan punya anak perempuan. Nah, dia maunya anak perempuannya dikawinin sama ente. Kawin? Iya, kawin. Mau. Ya Allah, beneran mau. Iya, baru 5 kali tusukan sama penjahat. Aneh kuat. Sekali-sekali aneh juga harus nusuk perempuan. Itu baru namanya ada ente, Masya Allah. Iya. Si Baim deh. Cakep gak? Kalau cakep apa kagak ya? Ya tergantung ente lihatnya dari mana. Ente tahu Dian Sastro nggak? Pemain film? Tahu. Mirip? Ya kagak, beda banget. Pokoknya tuh Harim kalau dilihat dari atas pohon korma ya, pokoknya agak-agak kayak Cleopatra yang kagak berhasil lihat. Ya paling nggak beda-beda tipis kali ya. Kalau Dian satu rambutnya panjang, ini paling nggak botak. Sekarang di mana Harim ini? Ya Allah, ente udah kagak sabar ya. Oh, dikawinin ya. Tau gak, Im? Saking baiknya tuh Harim sampai dia ngikut ente, maksud aneh ngikut aneh untuk jemput ente ke rumah sakit. Jadi sekarang ada di sini. Heeh. Dia sekarang. Ente lihat gak tuh yang di sebelah sana tuh, Im? Tuh dia tuh, Im. Ya Allah, Im. Lah, itu kan Bunda. Masa nih suruh kawin sama Bunda? Bunda jatahnya engkong. Lagian Bunda udah nggak bisa punya anak. Astagfirullahaladzim, suka ngaco ya. Masa si Bunda aneh jodohin anak ente? Bukan Bunda. Itu loh, Im. Yang deket-deketnya Bunda. Astagfirullahaladzim. Habibah ngaco Itu kan si Marni, bini si Arman. Arman baru masuk penjara, belum meninggal. Kebagusan amat si Marni aneh jodohin sama ente. Bukan. Di belakangnya si Marni, Im. Tuh, Im, ya Allah, Im. Tuh Harim terangnya sampai kayak lampu neon, Im. Kalau tuh Harim hilang di tengah-tengah orang banyak, pasti paling kelihatan sendirian, ya Allah, Im. Waduh. Akhirnya kita berjodoh, Bang. Kita kawin. Ya, Mak, ya. Cakep memang, Bang. Baik. Cakep, Mak. Rembusan. Iya, ntar bisa digeli-geliin. Ini keren banget. Aduh, cakep banget. Nanging. Baim, kenapa Kak Habibah? Gak apa-apa, Marni. Mungkin si Baim saking senengnya akhirannya kayak begitu. Ente kagak tahu. Anak Arab kan kecil-kecil udah pada dikawinin. Palingan si Baim kena serangan jantung sedikit. Bim, kita semua kesini mau jemput Baim. Mbak Marni, Arman masih di penjara kan? Kok ngomongnya begitu? Memang kenapa, Bim? Tanyain si Arman, penjara masih kosong nggak? Mendingan aneh masuk penjara daripada suruh kawin sama tabung oksigen. Ya, lu kawin juga gimana tuh Bang Baim? Mas, nggak sadar loh. Jangan. Ngurus badan. Gue yang sakit minum vitamin sehari-hari kagak sembuh-sembuh. Lo yang waras. Makanya itu udah jodoh, vitaminnya kesini deh buat Nining tuh. Cakep dari mana? Lihat dong, emaknya aja cakep. Jadi Anda sudah punya bukti-bukti keterlibatan Ibu Wike dan Saudara Dino dalam upaya membuat adik Anda gila? Iya, Pak. Ada surat keterangan dari dokter dan juga saya yakin setelah adik saya sembuh nanti, dia pasti akan menceritakan bagaimana Ibu Wike meracuninya. Anda memegang bukti itu? Ada, Pak. Silakan. Baiklah, berkat laporan Bapak, kami akan segera menindaklanjutinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Put. Put. Putri. Putri. Kamu di mana, sayang? Habis ini apa yang harus kita lakukan, Rob? Saya akan suruh anak buah saya untuk menjaga ketat Dewi di rumah sakit. Setelah itu saya akan temui Pak Diki dan bilang ke dia bahwa kita udah menemukan bukti kejahatan Mama. Jadi ada kemungkinan kalau racun itu juga merupakan salah satu kejahatan Mama. Tapi apa Pak Diki percaya, Rob? Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan dia percaya. Halo, iya Mbak, ada apa? Apa? Yang benar kamu? Kamu udah cari belum? Oke. Saya pulang sekarang. Ada apa, Rob? Rob, ada apa, Rob? Putri anak kita. Kata suster dia ngilang. Apa? Kemana dia, Rob? Kemana? Pasti ada seseorang membawanya, Rob. Pasti. Ya Tuhan. Rob, kemana dia, Rob? Kemana? Iya. Halo? Robi, kamu masih ingat suara Mama? Bagaimana Robi bisa lupa dengan suara orang yang memasukkan Robi ke dalam penjara dan sekarang udah membuat anaknya gila? Kalau begitu predikat Mama bertambah lagi deh. Kamu ingat suara siapa ini? Biadab. Rupanya Mama yang udah menculik Putri. Oh, kamu jangan bilang Mama yang menculik anak kamu. Mama hanya mengajak anak kamu jalan-jalan sampai orang tuanya sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Mama mau sekarang juga kamu bebaskan anak buahnya Dino. Dan jangan lagi kamu ikut campur urusan Mama lagi. Ngerti kamu? Biadab. Dan lepaskan Dewi, berikan Dewi sama Mama. Enggak, Ma. Saya nggak akan serahkan Dewi ke Mama. Dewi sakit. Dia hampir jadi gila. Robi nggak nyangka Mama tega melakukan perbuatan itu ke anak Mama sendiri. Hanya demi kepentingan Mama. Mama benar-benar udah nggak beragama. Kalau kamu tidak mau menyerahkan Dewi, Mama juga tidak akan menyerahkan anak kamu. Mama akan biarkan dia di jalanan dan biarkan gelandangan yang mengambil dia supaya seumur hidupnya dia menderita. Tahu kamu? Maka dari itu kamu harus turuti apa kata Mama, Robi. Secepatnya, karena sedikit pun kamu terlambat, Mama tidak akan memberi kamu ampun. Ma! Mama! Bagaimana, Rob? Bagaimana keadaan anak kita? Apa yang telah dia lakukan sama anak kita, Rob? Apa? Mama benar-benar udah kemasukan iblis. Dia udah nggak bisa membedakan orang yang dia sakiti. Ini udah benar-benar keterlaluan. Biadab. Ini semua pasti gara-gara Dino. Dino udah meracuni Mama. Saya akan laporkan dia ke polisi. Tapi anak kita bisa celaka, Rob. Mama nggak pernah main-main dengan ancamannya. Dia nekat orangnya, Rob. Ya terus kita harus gimana, Tania? Kita harus gimana? Apa kita mau ngebalikin Dewi lagi? Saya nggak tega ngeliat Dewi tersiksa. Mama udah nyiksa Dewi sampai dia hampir jadi gila. Tapi bagaimana dengan anak kita, Rob? Kita harus kembalikan Dewi. Ya Allah, kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, Rob, saya akan bunuh Mama. Saya akan bunuh Mama, Rob. Kita harus mengalah, Rob. Kita harus mengalah. Kembalikan Dewi dan ambil putri kita, Rob. Saya nggak bisa kehilangan putri. Kita harus mengambilnya sekarang. Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi dan bukti yang ada, dengan ini pengadilan memutuskan terdakwa Saudara Arman dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuduhan. Untuk itu,
negara wajib mengembalikan nama baik terdakwa sesuai undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan biaya pengadilan sebesar Rp35.000 akan dibebankan kepada negara. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bebas, Pak. Alhamdulillah ya Bang. Kita mesti bersyukur sama Allah. Tanpa bantuannya, ini semua tidak akan berjalan lancar. Betul, Marni. Ini semua karena Allah. Padahal saya sudah banyak berbuat dosa. Tapi Allah masih sayang sama saya. Allah masih memberikan kebebasan sama saya. Saya masih diberikan kesempatan kedua. Alhamdulillah, subhanallah. Selamat ya Pak Arman, akhirnya Anda bebas. Terima kasih, Bu. Ini juga berkat usahanya Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Ibu. Sama-sama Pak. Sekarang saya permisi dulu karena saya mau membereskan semua surat-surat yang lain. Ya, iya Bu. Permisi Pak. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah Tio dan Ayu baik Bang. Mereka ingin segera ketemu Abang. Apalagi saya, Marni. Saya kangen sekali sama mereka. Tio, Ayu. Itu Wira. Wira, Mas Arman? Iya. Selamat ya, Anda sudah bebas. Iya, ini semua berkat Anda. Kalau bukan karena kesaksian Anda, nggak mungkin saya bisa bebas seperti sekarang ini. Terima kasih, Wira. Iya, sama-sama, Mas. Johan itu memang licik. Tapi untungnya polisi segera menemukan sidik jari dia di pistol yang digunakan untuk membunuh Mona. Kalau tidak, kesaksian saya ini tidak mungkin bisa membantu, Mas. Sampai sekarang saya masih belum mengerti. Kenapa Johan itu sangat membenci saya? Apa salah saya sama dia? Itu karena dia iri sama Mas Arman. Cika? Selamat ya, Mas. Terima kasih, Cika. Terima kasih. Kapan kamu bebas? Kemarin. Iya. Cika, ini Marni. Ini istri saya. Marni, ini Cika, kawan saya. Cika. Marni, hubungan saya sama Cika cuma teman. Iya kan, Cika? Iya, Mbak. Kita berdua hanya berteman. Saya percaya kok. Bagaimana kalau semuanya ke rumah saya? Saya udah nggak tahan ingin cepat-cepat pulang. Ayo, mari. Makasih ya. Yang tega-tega amat, kenapa sih? Masa Anda disuruh kawin sama si Nining? Gak ada pantas-pantasnya. Tega bener Nining, badan kayak kontainer kayak begitu. Ane biar ganteng-ganteng begini nih. Kan mirip Brad Pitt. Gak mau ah. Ane mendingan sakit, mendingan tusuk lagi nih sama orang sekalian. Kalau mau nyalain tuh engkong ente salahin, jangan aneh dong. Udah untung aneh usaha buat ente. Kalau aneh kagak usaha nemuin tuh Fulus, ya, ente kagak bakalan dikeluarin dari rumah sakit. Bisa-bisa ente udah dijual tuh sama tuh dokter ke Bangkok. Mau? Mau dijual? Ya tapi kan bukan berarti... Banyak kalam ya, banyak ngomong ya jadi rejal ah. Udah deh, kalau memang ente nganggap diri ente Brad Pitt, anggap aja si Nining itu Angelina Jolie. Susah amat ya kan? Mirip dari mana? Ya mirip-miripin aja jempol sama kukunya ah, bawel. Oh yeah. Ntar gue kawinin si Nining. Pas sehari habis kawin, gue bawa anak ke rumah sakit no. Operasi lemak, biar mampus kalian. Astagfirullahalazim. Tega bener sih ente ngomong begitu sama si Nining. Im, si Nining tuh kalau jadi hari, Masya Allah, bakal ngurusin ente deh, jangan bawel. Masa lu dari mana? Hah? Badan gede kayak begitu tega amat. Mau punya keponakan dari si Nining? Astagfirullahalazim. Tuh si Nining kali nelfon ente. Cepetan terima, banyak umurnya ya. Tuh kan, berarti jodohnya ente udah kagak pakai nangis. Harus bilang apa nih? Gue denger suaranya juga. Nah, apa lagi lihat mukanya? Kagak boleh begitu. Terima aja bilang kalau ente udah kagak sabar, udah kagak tahan mau kawin sama dia. Kan enak
anak kecil-kecil dikawinin. Halo. Ya Allah. Tumben ente senyum begitu sampai cakep deh. Ini mah. Waalaikumsalam Bu Narsi. Balu dasar. Baik, udah mendingan. Iya, tapi masih suka sakit nih jahitannya kalau dibawa jalan. Iya, alhamdulillah, makasih. Bu, keadaan Aryo gimana? Rencananya Ani sekarang mau ke sana mau nengokin. Apa? Selangnya mau dicabut?